Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang strategi pengembangan fundamental ekonomi daerah. Kelompok kami berisikan Karunisan PM1, Kintan Amelian PM98, Adelita Paramastrin PM127, Pingan Ardanan PM153. Peran pemerintah, terdapat 4 peran pemerintah, yaitu yang pertama entrepreneur. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Lalu koordinator untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Fasilitator dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan perilaku atau budaya masyarakat di daerah. Lalu yang terakhir, stimulator dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha. Selanjutnya, paradigma baru pembangunan ekonomi. Terdapat komponen konsep lama dan konsep baru. Pada komponen kesempatan kerja, memberikan konsep lama, semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja. Lalu konsep barunya, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Lalu basis pembangunan sektor ekonomi, konsep baru pembangunan lembaga-lembaga ekonomi baru. Aset-aset lokasi, konsep lamanya keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Konsep barunya keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Sumber daya pengetahuan, memakai konsep lama ketersediaan angkatan kerja, dan konsep barunya pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan Indonesia. Kebijakan pada pembangunan Indonesia ini didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Lalu selanjutnya sasaran penyusunan fundamental ekonomi daerah ada 4, yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, lalu yang kedua meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, lalu yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gambar 7.6 yaitu Virtuous Triangle menunjukkan ketertarikan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi. Pembangunan manusia berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demokrasi. Lalu gambar 7.7 dengan berinvestasi pada pembangunan manusia, sebuah daerah dapat bergerak ke arah pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan tingkat demokrasi tertentu melalui efek pertumbuhan langsung. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten atau kota antara lain daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Selanjutnya adalah indikator pembangunan manusia atau IPM. Komponen longevity diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup. Sedangkan komponen pengetahuan diukur dengan menggunakan 2 indikator, yaitu tingkat melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Yang ketiga yaitu komponen standar hidup layak, diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi real per kapita disesuaikan. Selanjutnya adalah klasifikasi daerah provinsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, yaitu dimulai dari daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Tipologi daerah berdasarkan IPM dan pendapatan per kapita. Tipologi daerah pada dasarnya dibagi berdasarkan 2 indikator utama, yaitu IPM dan pendapatan per kapita daerah, dengan menentukan rata-rata IPM sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati dapat menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama, daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya tinggi. Yang kedua, daerah dengan pendapatan tinggi namun pembangunan manusianya rendah. Yang ketiga, daerah dengan pembangunan manusianya tinggi namun pendapatan rendah. Dan yang keempat, daerah relatif tertinggal baik dalam pendapatan maupun pembangunan manusia. Tahap-tahapan dalam penyusunan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah. Dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, langkah-langkah berikut yang dapat ditempuh yaitu yang pertama, mengidentifikasi sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor. Yang kedua,
mengidentifikasi sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan. Yang ketiga, selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel kekuatan dan kelembahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.